Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Ainsya Fitri dengan NIM 8565117336. Saya merupakan mahasiswa semester 7 dari UPBJJ Universitas Terbuka Pekanbaru dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini, saya akan melakukan praktikum gerak pada tumbuhan. Video praktikum ini dilakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA di SD. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan ada 3 gerak pada tumbuhan, yaitu yang pertama gerak seismonasti, gerak niktidasi, dan yang terakhir gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Baik, ada beberapa alat dan bahan yang perlu kita siapkan, diantaranya ada tabel pengamatan, alat tulis, stopwatch, dan ada 2 buah pot daun putri malu yang telah saya beri label, yaitu label A dan label B, serta alat atau tempat yang bisa menutupi pot dari daun putri malu yang kedap akan cahaya atau minim akan cahaya. Untuk gerakan pertama, kita akan melakukan gerakan atau sentuhan halus terhadap putri malu. Baik, setelah itu kita akan menunggu berapa lama dia akan kembang kembali menggunakan stopwatch. Baiklah, setelah ditunggu, daun putri malu akan membuka kembali daunnya selama 5 menit 13 detik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan gerakan atau sentuhan sedang terhadap daun putri malu. Nah, di sini daun putri malu sudah menutup kembali daunnya, dan kita akan menunggu berapa lama kembali daun putri malu akan membuka daunnya dengan menggunakan stopwatch. Putri malu telah membuka kembali daunnya. Waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk membuka kembali daunnya untuk sentuhan sedang yaitu ada 6 menit 43 detik. Jarak waktunya dari sentuhan halus ke sentuhan sedang yaitu sekitar 1 menit 30 detik. Nah, kita akan mencatat waktu lama daun putri malu untuk membuka kembali daunnya, yaitu ada di 6 menit 43 detik. Nah, selanjutnya kita akan melakukan sentuhan kasar terhadap daun putri malu. Nah, dapat dilihat bahwa untuk sentuhan kasar, respon daun putri malu terhadap sentuhan kasar sangatlah cepat, dari pangkal dan sampai ke ujungnya langsung menutup. Kita akan melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk membuka kembali daunnya. Baik, dapat kita lihat untuk saat ini daun putri malu telah membuka kembali daunnya setelah waktu berlalu selama 8 menit 11 detik. Untuk daunnya telah membuka semua. Kita akan mencatat di tabel pengamatan kita untuk waktu yang dibutuhkan daun putri malu untuk sentuhan kasar, yaitu sekitar 8 menit 11 detik. Baik, untuk mengetahui apakah gerak niktidasi mempengaruhi dari tumbuhan putri malu, kita akan melakukan percobaannya. Pertama, saya akan memisahkan antara pot A dan pot B. Baik, untuk
ke percobaan kali ini kita akan lihat untuk pot A daunnya masih terbuka dengan lebar dan pot B juga masih memiliki daun yang terbuka lebar. Selanjutnya akan kita mulai percobaannya. B adalah tumbuhan putri malu yang saya letakkan di luar dan akan terkena cahaya matahari langsung. Dan pot A akan saya letakkan di dalam penutup yang kedap akan cahaya. Pastikan agar ketika menutupnya tidak menyentuh atau menyenggol dari daun putri malu itu tersendiri. Baik, setelah kita menutupnya, kita akan menunggu dan menghitung menggunakan stopwatch selama waktu 30 menit. Waktu 30 menit. Baik, kita akan menunggu selama 30 menit apakah gerak niktidasi mempengaruhi dari tanaman atau tumbuhan putri malu itu sendiri. Baik, di sini sudah 30 menit, maka kita akan mengecek bagaimana kondisi dari daun putri malu yang kita diamkan selama 30 menit tadi. Nah, di sini di pot B ada terdapat daun putri malu yang saya letakkan di cahaya matahari langsung berada di tempat terang. Daunnya masih terbuka dengan lebar dan semuanya masih terlihat masih terlihat terbuka dengan lebar, tidak ada perubahan dari awal kita tinggalkan sampai 30 menit. Baik, kita akan melihat daun putri malu yang kita tinggalkan di tempat yang minim cahaya. Pelan-pelan kita akan buka. Nah, baik, terlihat dari ketika kita buka daun putri malu yang ada di tempat minim cahaya, ia akan menutup atau menguncup daunnya. Nah, selama 30 menit kita tinggalkan di tempat minim cahaya, seluruh daun putri malu yang ada di pot A seluruhnya menguncup. Ini menandakan bahwa daun putri malu melakukan gerak niktidasi, yaitu gerak yang dipengaruhi oleh minimnya cahaya. Daun putri malu yang ada di pot B yang saya tinggalkan di tempat yang terang dan terkena cahaya matahari langsung, dia tidak ada melakukan perubahan dari daunnya. Daunnya akan tetap terbuka hingga 30 menit ke depan. Dan untuk yang pot A yang saya letakkan di tempat minim cahaya, dia melakukan penguncupan pada semua daunnya. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan pencatatan pada tabel pengamatan. Di sini menunjukkan bahwa pot B yang diletakkan di luar yang terkena cahaya matahari tidak melakukan perubahan dan daunnya tetap terbuka. Sedangkan untuk pot A yang kita letakkan pada suatu penutup yang minim akan cahaya, terdapat daun-daunnya berubah dan menguncup. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan percobaan ketiga, yaitu gerak geotropisme negatif pada tumbuhan. Alat dan bahan yang saya perlukan diantaranya tabel pengamatan, alat tulis, 2 pot yang telah saya beli label A dan B yang sudah diisi dengan tanah subur, ada air, dan ada biji kacang hijau. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu meletakkan biji kacang hijau ke pot A dan pot B.
Setelah kita meletakkan biji kacang hijau pada pot A dan pot B, selanjutnya kita akan menyiramnya dengan air. Sebelumnya, untuk potnya masing-masing, di bawahnya telah saya lubangi. Sudah, setelah kita menyiramnya, kita akan menunggunya berproses selama 7 hari. Dan setiap harinya kita akan melakukan cek terhadap tumbuhan kacang hijau ini dan kita akan menyiraminya setiap hari. Untuk pot biji kacang hijau dan A dan B, saya akan meletakkannya di bawah, langsung di bawah sinar matahari. Dan kita akan melihat prosesnya selama 7 hari. Apakah ada gerak geotropisme negatif pada tumbuhan? Hari ketiga, mari kita eksekusi. Let's go.